Hey sisters, welcome to Voice of Your Heart. Bersama Cindy dan Cheryl di sini yang akan menemani sister. Yes. Nah, sisters, minggu lalu kan kita udah belajar tentang wanita yang mengenal firman. Udah masuk nih sharing-sharing dari sisters-sisters mengenai pengalaman mereka dan apa yang mereka dapatkan dari sesi minggu lalu. Nah, ada dari siapa nih, Ci Cindy? Oke, ini ada kesaksian dari sister kita Shanti. Waktu kita belajar tentang wanita yang mengenal firman, sister kita Shanti ini bilang kalau ada metode eksegesis dan eisegesis yang baru didengar, dan ini sesuatu yang baru banget sih. Jadi dia bisa mendapatkan metode yang baru, dan kalau dari kebiasaannya sih dia lebih sering pakai eisegesis ya, yang gimana praktikalnya, gimana relate ke dia kayak gitu kan. Dan juga dia diingetin kalau kita dengar firman Tuhan itu kita harus terima dengan hati yang lembut. Soalnya kalau misalnya kita ngerasin hati kan jadinya firman itu gak akan berbuah ya. Dan juga firman itu tuh harus dialami, dipraktekkan, dihidupi gitu. Karena firman itulah yang akan menjadi kekuatan, dan itu yang akan benar-benar luar biasa bekerja sih dalam hidup kita. Nah, ada lagi gak Cheryl kesaksian yang masuk? Ada nih, Ci, dari sister kita yaitu Yudit. Nah, jadi minggu lalu dia dan suaminya Tian itu ditaruh di situasi yang luar biasa, di mana suaminya itu Tian harus operasi gigi. Dan pada dasarnya dia tuh sebenarnya takut banget sama ke dokter gigi. Dan mereka berdua diuji banget dalam hal ini. Kayak Tian itu sebenarnya nggak berani ngomong kalau sakit gigi, karena dia tahu Yudit tuh pasti marah atau nggak komplain kenapa sih nggak jaga gigi dengan baik. Tapi gak tahu kenapa pas malam itu tuh dalam hati kecil Tian tuh dibilangin bahwa kayaknya aku harus ngomong deh sama istri aku. Dan pada waktu ngasih tahu ke Yudit tuh, respon Yudit itu bener-bener biasa aja, dia gak komplain dan marah, tapi malah bilang, oh gitu, ya udah kalau gitu kita ke dokter aja. Thank you banget Sister Yudit untuk sharingnya. Dan aku dapat banget bahwa merenungkan firman Tuhan itu bisa mengubah mindset dan cara hidup kita yang lama. Dan bisa mengajari kita bagaimana cara merespon sesuai dengan firman Tuhan. Wow, keren banget kesaksiannya. Nah, ini ada lagi nih kesaksian dari sister kita, Elisa Chandra. Jadi sister kita bilang, kemarin waktu belajar tentang wanita yang mengenal firman, secara garis besar ya, aku diingatkan lagi untuk mulai membaca firman lagi. Soalnya emang bener kalau pagi hari diawali dengan cari Tuhan, banyak firman gitu, seharian kayak hati itu terasa damai, sejahtera, mulus gitu deh. Pokoknya no drama-drama. Nah, tinggal belajar untuk komitmen dan memperjuangkannya. Wah, ya emang bener sih kalau kita memulai dengan roh, emang hasilnya luar biasa. Nah, gimana sesi kemarin tentang wanita yang mengenal firman menurut kamu, Cheryl? Menurut aku sesi kemarin bagus banget loh, Ci. Kita tahu kita harus haus dan lapar ketika kita mau mendalami firman, mau mengenal firman lebih lagi. Tapi gimana sih cara membuat diri kita haus dan lapar? Ternyata tuh dengan tidak ada damai dalam hati dan jiwa, terus merasa kekeringan karena berbagai masalah yang menguras perhatian dan emosi, itu membuat kita merasa bahwa kita semakin butuh firman Tuhan untuk bisa mengisi kembali hati yang kering. Dan juga dengan merenungkan dan memperkatakan firman terus-menerus, kita akan merasa selalu ingin mendapatkan lebih dari apa yang sudah kita terima. Wih, iya bener banget sih. Dan yang paling penting ya, kita juga harus memiliki sikap hati yang benar ketika kita mendengarkan firman, yaitu dengan lemah lembut, juga dengan haus dan lapar. Ibaratnya kayak spons ya, kemarin Cirika umpamain. Jadi kita bisa menyerap dengan maksimal air kehidupan yang ada dari firman itu semaksimal mungkin ke dalam diri kita. Nah, buat sister-sister yang mau kesaksian juga tentang apa yang dialami ketika ngikutin Hey Sister, untuk sesi yang manapun juga boleh banget langsung DM kita di @HeySisterCommunity di Instagram kita, atau bisa hubungin langsung ke Cindy dan juga Cheryl kalau kalian udah tergabung di grup WhatsApp kita. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. So, keep spirited and inspiring.